Salah satu role Sarina saat ini adalah membawa brand-brand UMKM kita dan brand lokal go global. Jadi Sarina dengan fungsinya atau visi misinya dan kapasitasnya memungkinkan menjadi alat brand pemersatu yang bisa menggabungkan produk-produk lokal dan UMKM go internasional. Jadi misalnya saat ini banyak permintaan dari home furniture kemudian komoditi. Nah kami langsung sourcing kepada para UMKM ya, baik langsung maupun melalui beberapa kerjasama dengan BUMN lainnya, karena banyak BUMN yang binaan-binaan dari UMKM binaan dari BUMN yang bisa langsung dikurasi karena sudah lebih siap. Jadi itu arahnya nanti ke depannya akan lebih banyak porsinya untuk membawa brand-brand ini go internasional, Pak. Artinya apakah ekspor ini nantinya akan fokus di digital saja begitu atau justru akan fokus juga di toko-toko offline-nya? Ya. Kalau Sarina nanti akan fokusnya dua-duanya baik offline maupun online di global market. Karena sifatnya selain menjual produk, Sarina juga membawa misi untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia bahkan menjadi door to Indonesia untuk mengenal Indonesia lebih dekat melalui produk-produknya yang kita juga kemas dengan narasi, culture, kemudian traceability, lalu juga ada warisan-warisan budaya yang kita bisa buat itu semenarik mungkin. Jadi memang arahnya selain offline, online-nya juga harus jalan. Jadi sekarang ini ada kerjasama dengan beberapa platform online untuk ekspor ya yang kita lagi jajaki dan sudah mulai step by step gitu, Mbak. Kalau hingga awal tahun ini seperti apa porsinya untuk toko offline ataupun online? Ya, kalau untuk Sarina karena memang dasarnya adalah berangkat dari offline store, jadi porsi offline-nya masih jauh lebih besar dari online. Jadi online-nya masih dibilang sangat tiny, tapi kita bicara ke depannya 5 tahun dari sekarang misalnya, itu porsi online-nya akan sangat besar. Kenapa seperti itu? Karena Sarina sendiri sebagai offline store tidak bisa akan membuka yang ribuan atau puluhan ribu toko Sarina, tapi sangat memungkinkan kita akan ekspansi melalui jalur digital karena dengan borderless, dengan lebih mudah, lebih cepat, ini bisa membuat porsi online-nya perlahan-lahan bisa memberikan kontribusi lebih signifikan ke total retail penjualan dari Sarina. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Franky. Pak Franky, ini kalau Sarina ingin fokus ke pasar global, begitu seperti apa Fabelio menanggapi ini? Apakah sudah siap juga untuk go internasional? Sementara ini karena kami masih fokus di Jawa, rencana tahun 2021 adalah ekspansi ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dan Bali. Jadi kami mau memastikan bahwa seluruh Indonesia kami jangkau dulu karena potensi untuk di luar Jawa itu sangat besar. Terutama dari digital sendiri kami melihat bahwa jumlah pengunjung di website kami dari luar Jawa itu tuh setiap bulan terutama di masa pandemi ini terus meningkat, sehingga kami sedang melakukan persiapan dari segi logistik, dari segi produk untuk supaya menyanggupi pengiriman ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk internasional sendiri seharusnya ini masuk ke rencana 2024. Jadi untuk saat ini fokus masih di dalam negeri saja. Fokus masih di dalam negeri lah. Porsinya sendiri seperti apa nih Pak Franky kalau dibandingkan antara toko offline dan juga toko online? Toko offline kami sebenarnya kan hanya sebagai experience center saja. Jadi kalau mau dibilang digital sendiri sebetulnya tuh hampir semua transaksi kami digital. Namun kalau misalkan kita membandingkan dari jumlah pengunjung dan yang bertransaksi online, mungkin boleh dibilang separuh-separuh ya, yang offline dan online-nya. Di beberapa kota, jadi tergantung juga sama kotanya. Seperti Jakarta kan kami showroom kami kan cukup banyak, sehingga kontribusi dari pengunjungnya di showroom itu cukup besar.